Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan masih dengan sesuatu yang berhubungan dengan digit ya, atau itu kalau di universitas itu dikatakan matematika diskrit ya. Tapi ini juga sering keluar di TPA ya, di TPS ya. Nah, maka untuk itu saya tertarik membahas ini. Selain itu, di dalam terapannya ini banyak juga ya, banyak digunakan ya. Baik, sekarang saya bacakan soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu kalkulator maksimal dapat digunakan sampai 29 digit. Ini kalkulator yang luar biasa canggih ini, scientific calculator ya. Biasa untuk penelitian ini biasanya ya. Atau untuk komputer ya. Nah, sekarang untuk yang di sini berhenti dulu. Ya, berhenti dulu. Maksudnya saya jelasin dulu ya. Misalnya di sini ada kalkulator ya. Ya. Kemudian di sini yang dimaksudkan digit itu adalah maksimum yang terbaca di sini. Oke, saya lanjutkan lagi. Maka bila 10 pangkat 0,3 sama dengan 2, kita belum tahu nih maksudnya apa. Ya, kita baca lagi yang selanjutnya. Dan kita ingin menghitung 25 pangkat X, maka harga X maksimum adalah, ini maksudnya apa ya, saya jelasin dulu. Di sini perhatikan baik-baik ya. Maksudnya kayak begini. Misalnya di sini ini 25 pangkat 8 misalnya. Ya, sama dengan sini sekian ya. Dia masih bisa. Jadi masih bisa terbaca. Oke ya. Ya, berarti ini berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 digit dia masih oke. Tapi, kalau misalnya di sini 25 pangkat 10 misalnya. Ya. Maaf, di 25 pangkat 10. Ya. Maka di sini sudah tidak terbaca lagi. Kita tidak tahu angka terakhir, angka kedua terakhir, ketiga terakhir, kita nggak tahu ya. Jadi ini maksimalnya itu begini maksudnya, tapi ini hanya 12 atau 13 digit ya. Nah, di sini ini kalkulator saintifiknya ini, di sini ini adalah 29 digit. Nah, untuk itu maka X itu maksimal berapa? Oke, begitu kira-kira ya. Nah, oke. Maka harga X maksimum itu berapa? Itu bagus ya. Soal ini bagus. Untuk aplikasi itu bagus. Ini saya tunjukkan salah satu aplikasinya apa. Nah, untuk itu ya, maka ini akan kita kerjakan step by step. Pertama kali ya, soalnya saya akan ke atas ini ya, biar masih bisa dilihat. Perlu bisa dilihat. Di sini kita tahu kita ingin tahu hubungan antara digit dan pangkat. Ya, misalnya di sini, Bismillahirrahmanirrahim, masih kelihatan ya di sini ya. Di sini misalnya 10 pangkat 2, 100 itu 3 digit. Ya, 10 pangkat 9 misalnya, itu adalah 10 digit. Ya dong. Nah, ini hubungannya apa? Tentu aja kita yang pernah belajar di SMP, SMA tentang logaritma, semua udah pernah, itu pasti akan paham. Oh, ini kok kayaknya ada hubungannya ya antara 10 dengan 3, antara 9 dengan 10. Perhatikan baik-baik. Kita telah belajar bahwa log 10 pangkat 3 itu sama dengan 3 turun, 3 log 10. Log 10 sama dengan 1, semua udah tahu, sama dengan 3. Untuk yang ini, log 10 pangkat 9 sama dengan 9 log 10 itu sama dengan 9. Oh, berarti ada hubungannya dengan log kan? Ya, itu caranya kita mau mengetahui rumusnya ya, bila kita lupa atau bagaimana. Tapi sebaiknya rumus itu jangan dihafal. Ya, kecuali memang kita mau mengerjakan dalam waktu yang sangat singkat ya. Oke. Nah, berarti ada hubungan dong antara logaritma dengan jumlah digit. Iya dong. Misalnya di sini ya. 3 digit ya, 3 ya. 2, 3, 9, 10. Padahal di sini log 10 pangkat 2
itu kan sama dengan 2. Berarti ada hubungan antara pangkat dengan digit. Misalnya 9. Ada kelebihan 1. Log 10 pangkat 9 di sini 9. Ini saya buat log 10 pangkat 2 aja contohnya biar ada hubungannya. Ini sama dengan 2 log 10 ya. Itu sama dengan 2. Berarti ada 1 lebihnya. Dari sini kita tahu berarti jumlah digit, saya katakan sigma gini aja ya, itu sama dengan log n plus 1. Saya ulangin. Misalnya 2 log 10 pangkat 2, n itu adalah bilangan berpangkat ya. Log 10 pangkat 2 itu sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. 9 juga begitu. Ya, log 10 pangkat 9 itu sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10. It's clear, jelas, itu mudah. Nah, sedangkan n adalah bilangan berpangkat. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita hubungkan yang kita mauin kan 25 pangkat x kan di soal di sini kan. Lalu apa hubungannya? Perhatikan baik-baik bahwa n tadi itu sama dengan 25 pangkat x. Berarti kita mau ambil lognya, log n sama dengan x log 25. Log n sama dengan x log 5 pangkat 2. Log n untuk aturan log itu semua udah jelas nih, turun ke bawah sama dengan 2x log 5. Nah di sini apakah kita tuh harus ngapalin log 5 berapa? Ini bagus kalau kita misalnya hafal. Tapi yang dimaksudkan bukan itu. Apa? Kita lihat bahwa di sini ada clue ya, ada hunting bahwa 10 pangkat 0,3 sama dengan 2. Di sini itu sering soal-soal kayak begini keluar, itu maksudnya itu untuk mempermudah kita supaya kalau kita lupa kita akan tahu di sini. Jadi ini tidak boleh menggunakan kalkulator maksudnya. Di sini perhatikan baik-baik ya, bahwa kalau ini saya logkan ya, log 10 pangkat 0,3 sama dengan 2. Berarti 0,3 log 10 saya logkan kiri dan kanan itu sama dengan log 2. Log 10 sama dengan 1 berarti 0,3 itu sama dengan log 2. Nah, ini adalah modal kita untuk mengerjakan selanjutnya. Di sini kita udah dapat log 2 itu sama dengan 0,3. Itu maksudnya ya. Nah, tapi di sini log 5. Bagaimana di sini log 5? Ya. Nah, kita tahu kan bahwa log 5 itu sama dengan log 10 per 2. Kita juga udah tahu aturan logaritma bahwa log 10 per 2 itu sama dengan log 10 min log 2. Ya dong, log A per B sama dengan log A min B sama dengan log 10, semua udah tahu 1. Tadi log 0,2 kita udah tahu log 2 itu sama dengan 0,3, maksud saya log 2. Berarti 1 dikurangi 0,3. Berarti di sini kesimpulannya log 5 itu sama dengan 1 dikurangi 0,3 sama dengan 0,7. Bisa langsung kita ganti. Berarti saya lanjutin ya dengan warna yang berbeda. Jadi log n itu sama dengan 2x, log 5 udah ketahuan sama dengan 0,7. Ini approximately ya, menurut soal yang ada di sini. Nah, langsung berarti log n itu sama dengan 1,4x. Oke, akan dilihat. Nah, kita udah tahu bahwa tadi jumlah digit dari hubungan yang di atas tadi ya, bahwa sigma digit tadi, ini sigma digit tadi di sini, jumlah digit itu sama dengan log n plus 1. Maka ini kita tambahkan 1 ya dengan warna yang berbeda lagi, bahwa log n ya, tidak pakai kurung ditambah 1 sama dengan yang kanan juga ditambahin 1 ya. Nah log n plus 1 ini adalah jumlah digit sama dengan 1,4 x plus 1. Jumlah digit tadi kita udah tahu, diketahuin
yaitu maksimalnya 29. Maaf. 29 sama dengan 1,4x plus 1. Berarti 1,4x itu sama dengan 29 kurang 1 sama dengan 28. Berarti x sama dengan 20. Artinya kalkulator yang tadi kita pakai untuk 29 digit ini maksimum bisa untuk menghitung 25 pangkat x-nya 2. Oke ya, mudah ya. Nah, oke baik, ini bisa digunakan untuk aplikasi yang banyak ya, misalnya untuk pertumbuhan bakteri, kemudian untuk pertambahan yang berlipat ya, misalnya bakteri itu dalam waktu 1 hari itu tumbuh menjadi 2 kali atau 5 kali atau 25 kali seperti yang tadi ya, maka kita bisa menggunakan cara-cara kayak begini. Atau kita bisa dicari berapa, kita balik gitu, berapa banyaknya digit yang ada, misalnya 25 pangkat 24 itu digitnya berapa. Nah itu sering banget keluar. Oke ya. Saya harap yang melihat video ini latihan di rumah ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.